Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tatik Nur Kamala Indah, saya mahasiswa dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen S1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar yang kedua dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang diberikan oleh dosen saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas besar yang kedua Bahasa Indonesia dengan tema yang saya pilih, yaitu Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Bangsa. Dalam video ini, saya akan menjelaskan pentingnya Bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa yang meliputi berbagai sektor kehidupan, terutama di bidang pendidikan. Latar belakang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Bahasa Indonesia berperan sangatlah penting. Oleh karena itu, Bahasa Indonesia merupakan simbol yang dihasilkan oleh alat ucap yang biasa digunakan oleh sesama masyarakat atau individu. Di dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua aktivitas masyarakat menggunakan Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, baik berbahasa secara lisan, tulisan, maupun bahasa secara tubuh. Bahasa juga dapat diartikan sebagai sebuah simbol atau lambang bunyi yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar individu. Seiring perkembangan zaman, Bahasa Indonesia terus berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan perkembangan pemakaian bahasa pada era globalisasi. Pada lingkup kecil seperti keluarga dan masyarakat, sebaiknya kita menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi. Tapi pada lingkup yang luas dan bersifat resmi, sebaiknya kita menggunakan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan dari seseorang. Oleh karena itu, dengan menggunakan Bahasa Indonesia, seseorang dapat mengapresiasikan dirinya sehingga fungsi Bahasa Indonesia sangatlah beragam. Bahasa Indonesia berguna sebagai alat untuk berkomunikasi. Selain itu, bahasa digunakan sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi. Bahasa adalah alat komunikasi bagi manusia, baik secara lisan maupun tertulis. Dengan dicetusnya bahasa Melayu sebagai dasar bahasa Indonesia pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 menjadikan perkembangan bahasa Indonesia terus meningkat. Bahasa Indonesia semakin berkembang dan beradaptasi, tetapi di sisi lain, bahasa daerah pun tetap memiliki peranan dan jabatan yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa daerah tetap dijaga eksistensinya di balik arus perkembangan kebahasaan yang terjadi di Indonesia. Telah terjadi fenomena-fenomena negatif di tengah-tengah masyarakat kita. Misalnya, banyak orang Indonesia dengan bangga memperlihatkan kemahirannya menggunakan bahasa Inggris, walaupun mereka tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Tidak sedikit pula orang malu tidak bisa berbahasa asing. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa yang besar, kita harus mengetahui pentingnya fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan suatu bangsa. Pengertian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah alat komunikasi sekaligus bahasa resmi Republik Indonesia dan juga sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia yang sudah diresmikan setelah dilakukannya Kongres Pemuda yang pertama yang dilaksanakan pada 27 dan 28 Oktober 1928 di Batavia, Jakarta, yang berbunyi: 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Awal mula bahasa Indonesia. Cikal bakal bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang terbentuk dari bahasa Arab, Persia,
Persia, Sanskerta, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu sejak zaman Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 telah digunakan sebagai bahasa perdagangan dan perluasan agama Buddha di Nusantara. Lalu bahasa Melayu pun semakin berkembang dan meluas di seluruh Nusantara. Pada awal zaman kolonial, bahasa Melayu bukan saja sangat bagus namanya, tetapi juga merupakan bahasa negeri timur yang dihormati. Pada zaman pergerakan nasional, bahasa Indonesia lahir pertama kali. Pada waktu itu, para tokoh pergerakan mencari bahasa yang dapat dipahami dan dapat dipakai oleh segenap suku bangsa yang ada. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mendorong pertumbuhannya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1918, dari hasil pemikiran para tokoh pergerakan dan Dewan Rakyat, akhirnya dipilih bahasa Melayu dengan pertimbangan bahwa bahasa Melayu telah dipakai hampir sebagian rakyat Indonesia waktu itu. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Dan pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam Kerapatan Pemuda dan berikrar, yang kemudian dikenal dengan Sumpah Pemuda. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kini, bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia 1. Sebagai bahasa nasional, yang artinya bahasa Indonesia merupakan bahasa yang telah digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928, pada Hari Sumpah Pemuda, telah dinyatakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 2. Sebagai bahasa negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab 15 Pasal 36 telah ditetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dengan demikian, selain berkedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia 1. Sebagai identitas nasional. Maksudnya adalah kedudukan pertama dari bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam butir-butir Sumpah Pemuda. 2. Sebagai alat pemersatu bangsa. Maksudnya adalah karena Indonesia adalah negara yang memiliki beragam bahasa dan budaya, maka harus ada bahasa pemersatu di antara semua itu, yaitu bahasa Indonesia. 3. Sebagai alat komunikasi. Artinya, kedudukan ketiga dari bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam berbagai macam media komunikasi. Misalnya, buku, koran, acara pertelevisian, siaran radio, website, dan lain-lain. 4. Sebagai bahasa resmi negara. Maksudnya adalah dalam kaitannya dengan fungsi ini bahasa Indonesia dipergunakan dalam administrasi kenegaraan, upacara atau peristiwa kenegaraan baik secara lisan maupun tulisan, komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat, dokumen-dokumen dan keputusan-keputusan serta surat-menyurat yang dikeluarkan oleh pemerintah atau badan-badan kenegaraan lain seperti DPR dan MPR ditulis dalam bahasa Indonesia. Pidato-pidato, terutama pidato kenegaraan, ditulis dan diucapkan dalam bahasa Indonesia. Demikian halnya dengan pemakaian bahasa Indonesia oleh warga negara masyarakat kita di dalam hubungannya dengan upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan. Yang terakhir adalah fungsinya sebagai bahasa pengantar pendidikan. Maksudnya adalah sebagai bahasa pengantar pendidikan, bahasa Indonesia dipergunakan di lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal, dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Masalah pemakaian bahasa Indonesia sebagai salah satunya
bahasa pengantar di segala jenis dan tingkat pendidikan di seluruh Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia secara khusus. 1. Mewujudkan hubungan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi untuk hubungan interaksi dapat menggunakan bahasa formal atau non-formal. Yang kedua, mewujudkan seni atau sastra. Bahasa juga dapat dipakai untuk mengungkapkan perasaan melalui media seni seperti syair, puisi, prosa, cerita pendek, dan lain-lain. 3. Mempelajari bahasa-bahasa kuno untuk menambah wawasan tentang asal-muasal dari suatu budaya. 4. Memahami iptek. Maksudnya adalah manusia akan selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dalam berbagai hal dalam bidang iptek dan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Mengapa bahasa Indonesia itu penting dalam dunia pendidikan? Karena secara umum, bahasa Indonesia memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional seseorang. Bahasa Indonesia merupakan penunjang keberhasilan seseorang dalam mempelajari semua bidang studi. Selain itu, dengan bahasa Indonesia dapat diharapkan mampu mengemukakan gagasan, perasaan, serta berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut dan menggunakan kemampuan imajinatifnya yang ada dalam dirinya untuk menggunakan bahasa Indonesia. Kesimpulan materi yang sudah saya jelaskan adalah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai bahasa nasional dan bahasa negara dalam pembangunan bangsa, yakni sebagai perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakainya yang berasal dari berbagai ragam suku daerah. Hal ini terjadi karena bahasa Indonesia mampu menempatkan dirinya sebagai sarana komunikasi yang efektif, berdampingan, dan bersama-sama dengan bahasa daerah yang ada di Nusantara dalam mengembangkan dan melancarkan berbagai aspek kehidupan, kebudayaan, pendidikan, dan pengembangan bahasa-bahasa daerah lainnya. Saran saya mengenai tema ini adalah dalam dunia pendidikan di Indonesia, bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi di semua bidang. Oleh karena itu, bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Komunikasi itu diharapkan terjadi baik secara lisan maupun tertulis. Bahasa Indonesia berperan penting dalam pembangunan bangsa karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan yang berperan penting dalam memajukan pembangunan bangsa dalam berbagai aspek kehidupan termasuk di bidang pendidikan. Untuk bahan referensi, saya menemukan berbagai materi dari link tersebut. Bisa kalian lihat dalam PowerPoint yang telah saya buat di dalam video ini. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai topik bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Semoga materi penjelasan yang saya jelaskan dalam video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua dan dapat kalian pelajari serta kalian pahami. Apabila terjadi kesalahan kata dalam penjelasan topik tersebut, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.